Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak. Namun ada beberapa nikmat yang senantiasa kita lupa, padahal nikmat tersebut lebih baik daripada emas dan perak. Tapi nikmat itu kita lalaikan, nikmat itu kita nafikan keberadaannya. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan safar bersama sahabat-sahabat beliau. Ketika itu turunlah sebuah ayat yang mana Allah tabaraka wa taala menyebutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka seketika itu ada salah seorang sahabat pun langsung berkata dan bertanya kepada Rasul, "Lau alimna, kalaulah seandainya kami mengetahui, ayyul malil khair, ada harta yang lebih baik daripada emas dan perak, fanattakhidahu, kami pasti akan mengambilnya." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dan berkata, faqal afdaluhu lisanun dzakirun, harta yang bagus, harta yang paling baik, nikmat yang paling agung selain daripada emas dan perak, yang pertama Rasul mengatakan adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ternyata apabila lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, ini lebih baik daripada emas dan perak. Berapa gunung pun dia emas dan peraknya. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan wa qalbun syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ternyata ini termasuk harta yang sangat mahal, sangat istimewa, melebihi keistimewaan emas dan perak. Kemudian yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, harta yang paling mulia, yang paling agung, yang paling baik daripada emas dan perak selanjutnya adalah Allah memberikan kita istri yang salihah, lagi mukminah. Ia membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala. Ternyata tiga nikmat ini ada pada kita, tapi kita lupa untuk mensyukurinya. Kita lupa untuk senantiasa menjaga nikmat tersebut dan yang lainnya. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari terus kita hidupkan hati ini yang senantiasa lalai, hati yang senantiasa ghaflah untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Karena semua tujuan ibadah yang Allah berikan kepada kita, syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita, tak bukan dan tak lain hanyalah untuk mengingat Allah. Apabila kita misalnya salat, tujuan akhirnya adalah agar kita mengingat Allah. Disyariatkannya puasa, kita juga senantiasa ujung-ujungnya agar kita mengingat Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu,
Mari kita senantiasa lebih banyak memuji, menyanjung dan bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa taala. Apatah lagi ini kitab akan selesailah malam ini. Maka kita bersyukur. Ternyata kitab yang ada di hadapan kita selesai juga, walaupun waktu temponya agak lama. Dan walaupun orang yang menyampaikannya sudah berpindah-pindah, berlainan, orangnya berganti-gantian, tapi setidaknya kitab ini telah selesai beberapa menit dan jam akan datang. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memberikan salam hormat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah hasanah, tauladan kita dalam semua perkara. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih Al-Fiqhu Muyassar kita ini, yaitu tentang al-bab as-sani, bab yang kedua, fi syahadat wa fihi masail, yaitu bab tentang kesaksian. Kemarin kita telah menyelesaikan daripada bab al-qadha, yaitu peradilan. Maka kita sekarang akan mengakhiri dari kitab ini dalam bab asy-syahadat, yaitu kesaksian. Al-mas'alatul ula, perkara yang pertama atau bagian yang pertama, fi ta'rifiha, apa sih yang dimaksud dengan kesaksian? Wa hukmuha wa hukmiha, dan apa hukum-hukumnya? Wa adillatiha, dan apa dalil-dalil disyariatkannya kita memberikan saksi tatkala kita di peradilan. Ta'rifuha, definisinya yang pertama adalah asy-syahadah fil lughah. Syahadah atau kesaksian itu secara bahasa hiya al-khabaru al-qati'. Kesaksian secara bahasa artinya adalah berita yang pasti. Jadi kita memberikan kesaksian, berarti kita memberikan berita yang pasti, bukan berita hoak. Nah, itu makna dari kesaksian. Untuk apa kita jauh-jauh misalnya dipanggil, kau nanti jadi saksi ya. Kemudian ternyata apa yang kita sampaikan daripada kabar berita itu ternyata hoak. Nah, kena tendanglah kita keluar. Nah, ente ngapain pula capek-capek kami membayarmu jadi saksi, ternyata berita bukan yang pasti. Nah, inilah harus kita pahami bahwasanya kesaksian atau asy-syahadah itu dalam bahasa adalah beritanya qati, beritanya pasti. Mushtaqqatun minal musyahadah. Kata-kata asy-syahadah ini diambil dari kata musyahadah atau menyaksikan. Li'anna syahida yukhbiru amma syahadahu wa ayanahu. Karena bahwasanya orang yang menjadi saksi itu kerjaannya adalah mengkabarkan, memberitakan apa yang ia lihat dan apa yang ia saksikan. Itulah gunanya saksi. Misalnya ada tabrakan mobil, siapa saksinya? Kata polisi, ini pulan dan sebagainya. Apa tujuan saksi itu? Ya untuk mengkabarkan, untuk memberitakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan dari perkara tersebut. Wal muradu biha indal fuqaha. Namun yang dimaksud saksi atau kesaksian dalam istilah para fuqaha adalah al-ikhbaru bihaqqin li ghairi 'alal ghair fi majlisil qada. Ternyata kesaksian menurut ulama-ulama fikih maknanya adalah al-ikhbar, yaitu menyampaikan berita, menyampaikan kabar, bihaqqin, kabarnya hak, kabarnya benar, lil ghair, untuk seseorang, alal ghair, atas seseorang yang lain, fi majlisil qada, di waktu majlis atau di tempat
peradilan. Inilah makna daripada kesaksian. Sebagaimana telah kita katakan, misalnya sekarang itu banyak permasalahan, misalnya ruli, rumah-rumah susun, rumah-rumah liar. Ternyata ada PT atau perusahaan yang mendakwa, oh ini punya kami. Mereka menggugat, maka orang-orang tinggal yang diruli, orang-orang yang tergugat. Maka para perusahaan itu akan mencari saksi-saksi, ini punya kami. Baru mereka memberikan bukti-bukti, ini buktinya, ini dan sebagainya. Nah, tapi nanti di mana? Itu adalah di majelis di depan peradilan. Atau hiyal ikhbar, jadi syahadah kesaksian itu adalah memberitakan bima alimahu syahid, apa yang diketahui para saksi itu, bilafzin khas, yaitu dengan lapas, dengan ucapan yang khusus. Wahwa, dan ia pun mengatakan asyhadu au syahidtu, ia akan mengatakan aku bersaksi, aku menyaksikan, atau aku melihat. Au ma yakumu maqamuhuma, atau ia menyebutkan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang bersinonim dengannya, atau yang semakna dengannya. Aku menyaksikan, artinya aku bersaksi. Apa sinonim-sinonimnya? Apa kata-kata padanan yang semakna dengannya? Mungkin aku melihat, kemudian aku dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, nah itulah yang diantara definisi daripada kesaksian ataupun asy-syahadah. Maka yang kedua, hukmuha, apa hukum menjadi saksi? Tahammulus syahadah, asy-syahadah fi ghairi haqqillahi ta'ala, yakni fi haqqil adamiyyin, fardun 'alal kifayah. Hukum menjadi saksi apabila kesaksian itu bukan pada hak Allah, artinya hanya dalam hak manusia, anak Adam, maka hukumnya ini adalah fardun 'alal kifayah, hanya fardu kifayah. Kita menjadi saksi tatkala ada perkara, misalnya sengketa tanah. Kita menjadi saksi itu adalah fardu kifayah, enggak pun kita, mungkin orang lain. Kalau ini adalah saksi untuk hak-hak adami, anak Adam. Tapi kalau kita menjadi saksi pada hak-hak Allah, ya kita harus menjadi saksi. Idza wujida may yaqumu bidzalik, dan apabila didapati orang yang bisa memikul yang demikian, kafa anil akhirin, maka cukuplah untuk orang lain, lihusulil ghardi, sesudah terwujudlah tujuan. Artinya fardu kifayah itu ya apabila ada sekelompok orang yang mau menjadi saksi, yang lain aman. Sama dengan sholat janazah misalnya dan sebagainya. Wa illam yujad, dan apabila tak ada, illa may yakfi, kecuali orang yang mencukupinya saja, ta'ayyana alaih, maka ini fardu ain atasnya. Misalnya tak ada yang jadi saksi, cuma dia semata yang melihat kejadian itu, yang menyaksikan itu, perbuatan itu dan sebagainya, perkara itu, maka kalau orang seperti ini memang dia sendiri saja yang jadi saksi, maka itu adalah fardu ain untuknya. Maka apabila dia diminta, kau jadi saksi nanti ya, maka dia harus ikut menjadi saksi. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana dalilnya dari firman Allah Ta'ala, wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah pernah enggan para saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil. Nah, jadi saksi itu apabila dipanggil siap. Wa amma ada'uha wa isbatuha indal hakim, dan adapun ada'uha, penunaiannya
atau pembuktiannya tatkala di depan hakim, fa fardu ainin, maka ini adalah fardu ain hukumnya, alaman tahammalaha mata du'iya ila adaiha, ia menjadi fardu ain bila dipanggil untuk menunaikan, untuk membuktikan daripada kesaksian itu. Kalau udah di depan hakim, maka dia udah fardu ain, dia harus betul-betul dia. Dalilnya adalah qaulul ta'ala wala taktumus syahadah, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian-kesaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa innahu asimun qalbuhu, maka ia berdosa besar, berdosa di dalam hatinya. Wa hadza wa'idun syadidun liman katamaha, dan ini adalah ancaman yang berat bagi orang yang menyembunyikan kesaksian. Padalla ala fardiyati adaiha ala man tahammuliha, maka dalil atas kewajiban untuk menunaikan atau membuktikannya atas orang yang membutuhkannya, mata du'iya ila zalik, ketika bila ia dipanggil untuk yang demikian. Maka misalnya ada problem, ada masalah, suami istri misalnya dipukulnya istrinya di luar, ada di luar rumah, kita bertetangga pula misalnya. Maka cekcok mereka, maka mereka berdua datang ke pengadilan. Ternyata cuma kita sendiri ketika itu melihat mereka berkelahi, berbantah dan sebagainya. Maka kita itu tatkala dipanggil, maka kita itu harus mengiyakannya karena hanya kita sendiri. Maka ini menjadi fardu ain untuk kita. Tapi kalau kita ketika itu banyak, misalnya kita pas nongkrong pula di kafe-kafe, kita ada 5 minum kopi santai, ternyata tetangga jual kopi itu berantem mereka sampai keluar. Maka kita terserah siapa yang mau menjadi saksi hal tersebut nantinya. Kemudian wa yashtaritu li wujubi tahammuliha wa adaiha, maka disyariatkan bagi kewajiban untuk memikul dan menunaikannya itu adalah intifa'ud darar 'anis syahid, yaitu tidak ada mudarat atas orang yang menyaksikan atau para saksi. Artinya apa? Disyaratkan apabila kita ingin menjadi saksi nanti, kita itu aman, tidak mendapatkan intimidasi misalnya. Itu syaratkan juga. Jangan pula nanti kita jadi saksi, kita pula masuk pula jadinya, kita pula yang kena penjarakan jadinya. Makanya ada di antara orang tuh apabila ada kecelakaan misalnya, mereka malas menjadi saksi. Nanti malah orang tuh pula yang dituduh. Misalnya jatuh mobil tabrakan sama motor, padahal kita niatnya mau menolong, tapi ternyata pas dia sadar hilang misalnya HP-nya, hilang dompetnya, hilang uangnya. Nah, kita pula jadi saksi di situ, kita pula dihantamnya, dan sebagainya. Maka disyaratkan juga bagi orang yang ingin menjadi saksi itu harus aman, tidak ada mendapatkan mudarat ataupun bahaya. Fa in kana yalhaquhu, dan jikalau ia menghadapi min zalika, dari yang demikian itu darar, kemudaratan, fi irdihi, misalnya ada bahaya, kalau dia menjadi saksi akan ada bahaya dalam kehormatannya, au malihi atau hartanya, au nafsihi atau jiwanya, au ahlihi atau keluarganya, fala yajibu alaih, maka tidak wajib atasnya menjadi saksi. Misalnya aku sebenarnya mau saya jadi saksi, tapi kayaknya agak nanti berujung, nggak ada ujung pangkalnya, nanti kena hantam pula nanti kehormatannya, keluarganya, hartanya dan sebagainya. Maka tatkala ada orang seperti ini, maka ia tidak wajib menjadi saksi. Ngapain gitu? Nggak ada gunanya lagi. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang memudaratkan orang lain,
dan juga tidak boleh membalas kemudaratan orang lain. Artinya jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Itulah hukum di antara hukum-hukum menjadi saksi. Jadi artinya apa? Kesimpulannya, kita menjadi saksi, hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apabila kita ternyata menjadi saksi sendirian saja, maka ini menjadi fardu ain untuk kita. Namun harus dilihat, apabila kita menjadi saksi dan hukumnya fardu ain untuk kita, ternyata di dalamnya ada kemudaratan, ada bahaya kalau kita nanti mengungkapkan. Misalnya pejabat-pejabat kita misalnya, nggak terungkap tuh, susah. Maka mereka terdiam semua. Walaupun nanti penyidik KPK datang, mana ada yang mau jadi saksi itu? Padahal di depannya transaksi misalnya, transaksinya itu di depannya. Tapi kacau juga nih bah, sempat nanti aku ketahuan jadi saksi, bisa kena angkat nanti keluarga gue semua. Bisa kena tembak 12 pas pula di malam hari, kena colong, kena curi keluarganya, habis semua. Kalau seperti ini bahaya juga nih. Ini para pejabat. Hati-hati mereka. Maka di sini hukumnya akan jatuh, fala yajibu alaih. Maka enggak akan wajib lagi untuk dirinya, karena lebih besar bahaya nanti. Padahal yang dicolong misalnya pejabat ini hanya 1 miliar misalnya. Transaksinya di depannya gitu kan, ketahuan, dicium KPK misalnya. Kita pun ketahuan pula, kita saksinya gitu kan. Maka kita wajib. Namun ternyata di balik itu nanti, wah gawat, habis semua. Kita pun nggak jadi wajib jadinya. Kita ya berondok-rondok lah, nggak usah jadi saksi. Maka gugur jadi ya, tidak lagi wajib ain untuk dirinya. Nah, yang ketiga, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya menjadi saksi. Dalla ala masyru'iyyati asy-syahadah al-kitab was sunnah wal ijma'. Ternyata dalil disyariatkannya menjadi saksi itu dalilnya ada dari Alkitab dan sunnah dan ijma' para ulama. Ammal kitab, adapun dalil dari kitab, fa qauluhu ta'ala, Allah mengatakan wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah enggan para saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, wa aqimus syahadata lillah, maka tegakkanlah saksi-saksi untuk Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wala taktumus syahadah, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, fa innahu asimun qalbuhu, maka berdosalah hatinya. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam firman yang lain, wa ashhidu zawa adlin minkum, dan persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kalian. Wa qauluhu ta'ala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, maka persaksikanlah 2 saksi dari kalangan laki-laki. Fa illam yakuna, dan jikalau tidak ada rajulaini 2 saksi dari laki-laki, maka boleh farajulun wa imra'atani, 1 laki-laki 2 perempuan yang menjadi saksi, mimman tardawna, dari orang yang kalian ridhoi, minasy syuhada, daripada persaksian. Maka ternyata yang menjadi saksi itu kalau perempuan aja 2, belum diterima saksinya, kesaksiannya enggak boleh. Maka minimal ada 1 laki-laki 2 perempuan, atau 2 laki-laki saja yang boleh menjadi saksi. Nanti disebutkan nanti di sini tentang hukum-hukum yang berhubungan tentang kesaksian itu. Kemudian dalil dari sunnah, wa minas sunnah, dan dari sunnah hadis Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal syahidaka au yaminuhu, 2 saksimu atau sumpahnya. Wa hadis Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu wajib atas orang yang menggugat atau pihak penggugat, dan sumpah itu
atas orang yang mengingkarinya. Wa qad ajma'al ulama ala masyru'iyatiha, dan para ulama telah telah bersepakat atas disyariatkannya menjadi saksi itu li isbatil huquq, untuk membuktikan hak-hak yang terzolimi, wali annal hajah da'iyatun ilaiha, karena kebutuhan yang menuntutnya, ada kebutuhan. Nah, itulah diantara dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama tentang kesaksian. Al-mas'alatus tsaniyah, dan bagian yang kedua, syurutus syahid alladzi tuqbalu syahadatuhu. Syarat-syarat saksi itu diterima kesaksiannya. Bukan sembarangan juga kita menjadi saksi langsung terima-terima, enggak. Di sini ada syarat-syarat saksi itu akan diterima kesaksiannya. Apa-apa saja syaratnya? Yang pertama, yashtaritu fi man tuqbalu syahadatuhu asyurut at-taliyah. Disyaratkan orang yang diterima kesaksiannya itu dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Dia harus Islam. Fala tuqbalu syahadatul kafir, maka tak diterima kesaksian orang kafir. Liqaulihi ta'ala wa asyhidu zawai adlim minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian, atau jadi saksilah dua orang di antara kalian yang adil. Wa qauluhu azza wa jalla mimman tardawna minasy syuhada, yaitu orang-orang yang kalian ridha yang menjadi saksi. Wal kafiru laisa bi'adlin wala murdi, pada asalnya orang kafir itu bukanlah orang yang adil dan bukan orang yang soleh, orang yang bisa diambil keridhoannya. Wa tuqbalu syahadatul kuffar min ahlil kitab fi halil wasiyah fi safar li ajli darurah. Yang diterima kesaksian orang kafir kesaksiannya atau dia menjadi saksi boleh kita pakai apabila tatkala kita memberikan wasiat, tatkala kita mau mati dan kita pun ketika itu dalam keadaan bersafar, kawan kita cuma orang-orang non muslim, kemudian kita ingin berwasiat, maka ini diperbolehkan atau diterima saksinya li ajlid darurah, karena ada darurahnya, ada kebutuhan. Misalnya kita ini bisnismen, orang kaya misalnya. Bisnis kita Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia misalnya. Cuma sekretaris kita ini rupanya non muslim misalnya. Ya, non muslim itu. Maka tatkala kita ternyata udah mau mati nih misalnya. Rasa-rasanya mau mati mungkin karena tabrak mobilnya kan. Udah mau sampai di Australia dia tertabrak pula, tabrakan. Udah mau mati dia. Maka boleh menjadi saksi ataupun diterima kesaksian seorang kafir ini, tapi min ahli kitab, dari ahli kitab, bukan sembarangan juga. Maka wasiat itu bisa diterima. Wadzalika idza lam yujad ghairuhum, dan demikian pun apabila tak ada selainnya. Dalilnya adalah liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, kesaksian di antara kalian, idza hadara ahadukumul maut, apabila salah seorang di antara kalian datang kematian, udah mau mati nih, hinal wasiyah, ketika ia akan menyampaikan wasiat, isnani, harus dua saksinya, zawa adlin, yang memiliki keadilan minkum di antara kalian, au akharani, atau dua orang yang berlainan agama, min ghairikum, dari diri kalian. In antum, jikalau kalian darabtum, dalam perjalanan, fil ardi, di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, yang mana kalian akan ditimpa bahaya kematian. Qala Ibnu Abbas mengatakan, wa jamaah kasiruna fi qawlihi, dan ulama-ulama ahli tafsir juga mengatakan kata-kata au akharani min ghairikum, maksudnya adalah min ghairil muslimin, yaitu selain orang muslim, yakni ahlul kitab, yaitu ahlul kitab.
Kemudian yang kedua syaratnya al-bulugh wal akal, yaitu dia udah baligh dan berakal pula. Fala syahadata li saghirin wa in ittasafa bil adalah, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun ia memiliki sifat keadilan. Li'annahu ghairu kamilil akal, karena ia itu orangnya yang belum sempurna akalnya. Fahuwa naqisul ahliyah, karena ia masih kurang dalam kapasitasnya. Lakin akan tetapi tuqbalu syahadatus sibyan ba'duhum ala ba'din fil juruh khassah. Akan tetapi diterima kesaksian anak-anak itu apabila di antara mereka saling menyaksikan. Misalnya anak kita satu, anak tetangga kita ada 10 misalnya. Mereka main-main, ternyata satu orang itu dibunuhnya kawannya. Maka anak kita boleh jadi saksi, diterima saksinya. Karena ketika itu mereka mainnya sama anak-anak gitu loh, nggak ada yang lain. Maka ketika ini atau dalam perkara-perkara juruh atau luka atau pembunuhan dan yang lainnya secara khusus, maka kesaksian anak-anak ini boleh kita pakai. Dia boleh dipakai. Wa bi khassatin, dan dengan khusus qabla tafarruqihim, yaitu kekhususannya adalah sebelum mereka juga berpisah. Idza ittafaqat kalimatuhum, itu pun apabila sepakat kalimat mereka. Misalnya ada anak main 10 orang, ada 2 berantem, 1 terbunuh misalnya. Ternyata kejadian itu mereka belum berkaburan, belum lari dan sebagainya, masih di situ mereka. Maka kita datang, kita mengatakan siapa saksi gini-gini. Ternyata mereka semua sepakat, iya dia Luan, dia yang membunuh, dia begini dan sebagainya. Maka tatkala itu dia diterimalah kesaksiannya. Wa kadza la tuqbalu syahadatul majnun wal ma'tuh was sakran. Maka tidak diterima kesaksian orang yang gila dan lemah akal dan orang yang mabuk. Orang yang mabuk. Lianna syahadatahum, karena kesaksian mereka la tufidul yakin, tidak memberikan keyakinan, alladzi yahkumu bimuqtadah, yang bisa memutuskan hukuman dan tuntutannya. Ke orang-orang gila nih, orang lemah akal, orang yang lagi mabuk, nggak bisa. Makanya kita pun di masyarakat kita kalau udah ada bebantah gitu di faktor-faktor tua, di contohnya di bioskop, di diskotik apa gitu, polisi diam-diam aja, nggak terlalu pusing orang tuh, karena mereka lagi mabuk, lagi beganja, berapa semua gitu. Polisi pun nggak terlalu apa kali dia, paling nanti dia dibawanya ke sel, ditokoknya kepala kita, kayak gitu kata orang tuh. Jadi kalau ada berantem waktu pas mabuk di faktor apa itu nggak terlalu berat sebetulnya. Mereka yang berpengalaman bilang seperti itu. Jadi kalau memang di faktor tua misalnya kita buat kerusuhan, ya itu nggak pala tinggi kali apanya gitu, nggak pala, paling kena marah aja kita. Seperti itu mereka bilang seperti itu. Makanya polisi itu membawa aja dan setelah itu nanti dilepaskan katanya. Ya karena lagi gila ya, lagi mabuk, lagi mabuk mereka. Kemudian yang ketiga di antara syarat diterimanya kesaksian seseorang itu al-kalam, ia mampu bicara. Fala tuqbalu syahadatul akhras, maka tidak diterima kesaksian orang yang bisu. Walau fuhimat isyaratuhu, walaupun dipahami isyaratnya. Apalagi sekarang anak-anak bisu sekarang kan udah jago orang tua, ada sekolah orang tua, ada yang udah sarjana S1, S2, S3. Walaupun orang bisu saat ini udah ada SLB, sekolah luar biasa. Orang itu jago-jago sekarang. Bahkan kita pun yang agak-agak yang normal-normal ini pun kadang memakai bahasa-bahasa mereka, isyarat-isyarat mereka, karena agak asik juga modelnya, nampaknya gitu. Nah, seperti itulah dia. Walaupun dipahami isyaratnya, wa innama, dan sesungguhnya kubilat isyaratuhu, diterima isyaratnya itu fil ahkam, pada hukum-hukum al khassah, yang khusus, bihi, dengannya, lid darurah, dengan adanya darurat, kedaruratannya. Kalau memang darurat dia boleh
diterima. Tapi bukan semua hukum-hukum, semua perkara enggak. Lakin law adda syahada bi khattihi kitabah kubilat. Akan tetapi apabila ia orang yang bisu itu menunaikan kesaksiannya dengan menulis tulisan tangannya, maka ia diterima. Lidalalah al-khat alal alfaz, karena tulisan itu mewakili dari kata-kata. Makanya tatkala belajar tentang akdun nikah, akad nikah, orang-orang bisu itu kayak mana? Maka disuruh orang tuh biasanya sama mudim-mudim itu, mereka suruh nulis saja gitu, ditulisnya aku terima nikahnya gitu. Itu lebih mewakili daripada ia isyarat minta apa-apa gitu. Maka dia disuruh nulis. Nah, itu tulisan itu lebih mewakili daripada kata-kata. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, al-hibzu wad-dhabtu wal-yaqzah. Yaitu al-hibzu, ingatan, punya ingatan, wad-dhabtu, dan keseksamaan, artinya ia dobit orangnya, terpercaya, wal-yaqzah, dan ia terjaga, ia tidak lalai. Fala tuqbalu syahadatul mughfal wal ma'ruf bi kasratil khata' was sahwi. Maka tidak diterima kesaksian orang yang senantiasa lalai, bahkan ia terkenal dengan orang yang banyak melakukan kesalahan dan kelupa. Agak-agak pikun sikit-sikit, agak-agak mereng sikit misalnya, enggak apa kali. Nah, seperti itu. Li'adami husulis thiqah, karena tidak akan mendapatkan hasil yang terpercaya itu. Data yang akurat itu enggak dapat. Karena memang dia banyak salahnya gitu. Misalnya dia naruh HP di sini, yang sudah cari dia mana ya HP ku, padahal di sampingnya gitu. Nah, itu gawat. Kok kayak gitu kita jangan dibiasakan gitu. Agak-agak latah-latah bahasa kerennya. Agak latah dia. Liihtimal, karena kemungkinan ayyakuna dzalika adalah yang demikian itu min ghalatihi, karena kekeliruannya. Lakin tuqbalu mimman yakillu minhu dzalik, akan tetapi diterima syahadatnya, kesaksiannya itu apabila itu hanyalah perkaranya sedikit dari lupa itu. Nah, dia agak-agak error tapi sedikit errornya gitu misalnya. Li'annahu la yuslimu minhu ahad, karena bahwasanya seseorang itu tidak akan terbebas dari yang perkara itu. Artinya memang kita juga ada agak-agak alpa, agak-agak lupa sedikit itu. Maka kita pun diperbolehkan, maksudnya nggak pala terlalu banyak kali gitunya. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir di antara syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya adalah al-adalah, yaitu memiliki pribadi yang adil ataupun yang saleh. Fala tuqbalu syahadatu fasik, maka tidak diterima kesaksian orang-orang fasik. Orang-orang fasik artinya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Makanya kalau di kampung-kampung kita kan, contohnya ayah kita, sebab nanti kita contohnya ada anak perempuan kita menjadi wali nikahnya. Nah, antum disuruh lagi bertaubat katanya, syahadat. Karena takutnya kita itu fasik gitu. Makanya disuruh syahadat dulu katanya. Balik lagi katanya. Padahal enggak seperti itu juga perkaranya. Liqaulihi ta'ala, karena dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, washhidu zawa adlin minkum, dan jadilah persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Wal adlu, dan dimaksud dengan adil adalah huwal mustaqimu fi dinihi, orang yang istiqomah dalam agamanya. Alladzi lam tazhar minhu raibah, yang mana orang itu belum pernah terlihat adanya kebimbangan dalam kemaksiatan ataupun kebimbangan dalam perkara-perkara yang lain. Zu muru'ah, dan dia memiliki kepribadian yang baik, ada muruahnya, marwahnya ada. Al-muaddi lil wajibat, yang untuk melakukan daripada kewajiban, wal mustahabbat, dan perkara-perkara sunnah-sunnah.
al-mujtanibu lil muharramat, dan ia pun orangnya menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan, wal makruhat, dan perkara-perkara makruh. Itulah makna daripada orang yang adil. Jadi orang adil itu adalah orang yang istiqomah dalam agamanya. Secara zahir orangnya baik, kepribadiannya bagus, dan ia senantiasa kita lihat solat 5 waktu ke masjid, senantiasa juga dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, dan menjauhi daripada perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah 5 di antara syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya. Masuk kita pada al-mas'alatus salisah, perkara atau bagian yang ketiga, al-ahkamu al-muta'alliqah bisyahadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kesaksian. Yang pertama, yajibu 'ala syahid, wajib atas orang yang wajib atas saksi, ayyakuna 'ala ilmin bima yashhadu bih. Wajib bagi saksi itu memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dari apa yang ia saksikan. Betul-betul dia punya ilmunya gitu, betul-betul dia lihat. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh atasnya ayyashhada, menyaksikan atau menjadi saksi, bima la ya'lam, atas apa yang ia tak tahu. Dia mau jadi saksi tapi dia pun tak tahu. Dibuatlah. Makanya sekarang banyak saksi-saksi palsu, direkayasa. Ini bahaya nih, dosanya besar. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, wala takfu ma laysa laka bi ilmun, dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmu di dalamnya. Wa qala Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan benar dan mereka juga mengetahuinya. Ai ala basiratin wa ilmin, yaitu dia di atas keyakinan dan di atas ilmu. Itu wajib. Wal ilmu yahsulu bis sama, sedangkan ilmu yang dimaksud saksi itu berilmu, maksudnya adalah terwujudnya dengan mendengar mungkin, au bil ru'yah, atau dengan melihat, au bis syuhrah, atau dengan kemasyhuran, wal istifadah, atau dengan buah bibir, fima la yahsulu illa biha ghaliban, pada apa yang tidak terwujudnya kecuali kebanyakan seperti itu, kan nasabi wal maut, seperti nasabnya ataupun kematian. Kemudian yang kedua, la tuqbalu syahadatul ab li ibnihi walal aksi, maka tidak diterima kesaksian seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya. Maka ada problem, ada masalah misalnya, kita jadikanlah anak kita saksinya gitu. Contohnya kita naik motor, boncengan sama anak, kita nabrak orang atau kita ditabrak, masuk pengadilan, kok mana saksimu? Ini anakku. Oh, nggak diterima lah. Ataupun mungkin anak sama ayahnya misalnya naik mobil gitu kan. Maka apabila ada masalah, maka seorang ayah tidak boleh menjadi saksi untuk anaknya, atau kebalikan, anaknya atau ayahnya menjadi saksi untuk anaknya. Lihusulit tuhmah, karena akan adanya tuhmah, yaitu tuduhan yang memihak, dibelanya itu nanti misalnya gitu. Ini ditakutkan. Wa kadzalika ahadu zaujain li sahibihi, begitu juga pasangan suami istri tidak boleh menjadi saksi di antara mereka berdua. Wa tuqbalu syahada alaihim, namun bisa diterima kesaksian mereka, falau syuhida ala abihi au ibnihi au zaujatihi au syahidat alaihi kubilat, ataupun seandainya ia menjadi saksi atas ayah-ayahnya, anak-anaknya atau istrinya atau yang lainnya, maka diterimalah kubilat, diterima apabila apa? Dengan syarat li adami tuhma fi dzalik, apabila tidak adanya gejala tuduhan di dalamnya. Artinya apa? Boleh ayah dan anak itu menjadi saksi. Contohnya ayahnya jadi saksi untuk anaknya, boleh. Tapi apabila memang tidak ada nampaknya celah, masuk di situ ada tuduhan atau pemihakan, kalau dia jelas seperti itu. Kemudian selanjutnya dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, saksi-saksi untuk Allah,
walau ala anfusikum, walaupun atas diri-diri kalian, awil walidain, atau orang-orang tua kalian, wal aqrabin, atau orang-orang dekat kalian. Kemudian yang ketiga, la tuqbalu syahadah al aduwwa ala aduwihi, maka tidak diterima kesaksian musuh atas musuhnya. Wala man yajurru ila nafsihi naf'an biha, ataupun orang yang mengambil pada dirinya keuntungan, dan tidak diterima kesaksian orang yang bisa mengambil keuntungan untuk dirinya. Au yadfa biha dararan an nafsihi, ataupun ia menepis bahaya untuk dirinya. Ammal adawatu fid din, adapun permusuhan dalam agama, fala tamna, maka tidak menghalangi qubulus syahadah, yaitu diterimanya kesaksian. Fatuqbalu syahadatul al muslim alal kafir, maka diterima kesaksian seorang muslim untuk orang kafir. Was sunni alal mubtadi, orang sunnah dan terhadap orang bid'ah. Kemudian yang keempat, yajibu ala syahid, maka wajib atas saksi itu ayyashhada bil haq, ia menyaksikannya dengan kebenaran, walau ala aqrabin nasi ilaih, walaupun ia adalah orang yang paling dekat kepadanya. Wala tajuzu al muhabah, yang tidak diperbolehkan itu adalah condong sebelah pihak. Qala ta'ala, Allah pun mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian penegak-penegak keadilan, syuhada'a lillah, menjadi saksi-saksi bagi Allah, walau ala anfusikum, walaupun atas diri-diri kalian, awil walidain, atau orang tua kalian, wal aqrabin, dan orang-orang kerabat kalian. Ai wa in kanat asy-syahadah 'alal walidaik wa qarabatik, artinya walaupun kesaksian itu untuk orang tuamu ataupun kerabat-kerabatmu, fala turaihum fiha, dan tidak memihak padanya, bal ishhad bil haq, bersaksilah dengan benar. Wa in ada dararuha alaihim, walaupun agak tampak buruk untuk mereka. Kemudian yang kelima, tuqbalus syahadah ala syahadah, maka diterima kesaksian atas kesaksian, li'annal hajah tad'u ila zalik, karena kebutuhan yang menuntut demikian. Walakin bi syartin ta'azzurid syuhud al asl, akan tetapi dengan syarat adanya halangan bagi saksi-saksi yang asli, limarat, karena dia sakit, au maut, atau karena mati, au ghairihima, ataupun dia karena selainnya. Ma'subuti adalah syahidil asli wal far'i ma'aha, dengan penetapan keadilan saksi yang asli itu untuk saksi cabangnya. Misalnya ayah kita misalnya mau mati, dia memberikan wasiat misalnya. Nah, sebetulnya bapak A ini dia menjadi saksinya, tapi karena dia ternyata dia sakit, tapi catatannya ada, atau notaris, dia kan seorang notaris misalnya, kemudian dia sakit dan sebagainya, maka boleh dia mewakilkan dengan yang lain, tapi harus dengan adalah juga dan dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian yang keenam, la tuqbalu syahadatuz zur, maka tidak diterima kesaksian atau saksi palsu. Saksi palsu enggak terima. Wa huwal kadhib, dan ia adalah bohong, dusta. Wa hiya min kabair, dan ia adalah termasuk dosa-dosa besar. Maka menjadi saksi-saksi palsu itu sangat berbahaya, termasuk dosa-dosa besar, karena Allah tabaraka wa taala mengatakan fajtanibur rijsa, maka jauhilah rijsa, yaitu najis, minal ausan, yang bentuknya berhala, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah dari perkataan-perkataan dusta. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian mau aku kabarkan dosa-dosa yang besar? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan mau wahai Rasul. Qala al isyraku billah, dosa besar yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, yaitu beliau duduk sebelumnya bersandar. Artinya Rasul tatkala menyebutkan dosa-dosa besar, pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua dosanya adalah melawan atau durhaka kepada orang tua. Kemudian Rasulullah pun duduk dengan bersandar. Faqal ala wa qaulu zur, kemudian setelah itu Rasulullah pun melanjutkan dengan mengatakan qaulu zur, yaitu saksi palsu. Qala fama uqul qala fama zala yukarriruha, kemudian Rasul pun senantiasa terus mengulang-ulang kalimat itu,
hatta qulna, sampai kami pun para sahabat mengatakan, laitahu sakat, seandainya beliau diam. Diulang-ulangnya, jangan kalian qauluz zur, jangan menjadi saksi palsu. Wa li anna fiha raf'an lil adli wa tahqiqan lil jawr wal zalam, karena bahwasanya pada yang demikian itu bisa mengangkat atau menghilangkan keadilan dan mewujudkan terjadinya fujur ataupun kebohongan ataupun kezaliman dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, la yajuzu lisyahid akhdal ajrah ala ada'i syahadah. Tidak diperbolehkan orang yang menjadi saksi itu mengambil upah atas penunaian kesaksiannya. Ini dalam Islam. Jangan pula dibayar. Kok kita kan dibayar. Lakin akan tetapi lau ajiza anil masyi, akan tetapi apabila ada kebutuhan untuk berjalan ila mahal, ke tempat hakim itu, ada syahadah, untuk menunaikan syahadat, falahu akhadha ajrul rukub, maka ia boleh mengambil biaya transportasi. Maka pada asalnya kita menjadi saksi itu enggak boleh ngambil upah. Tapi misalnya kau jadi saksi ya, iya, di Jakarta, dari Batam ke Jakarta kan butuh uang juga, maka dana transportasi ini boleh kita ambil gitu, artinya tiket gratis untuk hal tersebut. Kemudian yang ke-8, adadus syuhud yakhtalifu bi ikhtilafil mashhud bihi, yaitu jumlah saksi yang dibutuhkan berbeda-beda dengan objek kesaksian. Ini harus diperhatikan. Misalnya fazina, urusan zina misalnya, wal liwat, homoseks, la yakbal fihima, maka tidak diterima padanya aqal min arba'atis syuhud minar rijal, yaitu 4 saksi dari laki-laki. Misalnya perkaranya itu adalah zina misalnya, ataupun homoseks, maka yang menjadi saksi itu dia minimal ada 4 orang, bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tatkala misalnya mau menegakkan hukum zina, hukum had, ataupun hukum liwat, maka saksinya itu harus 4 minimal. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi-saksi. Amma baqiyatul hudud, adapun hukuman-hukuman had yang lain, kasaraqah, yaitu seperti mencuri, wal qadzab, yaitu tuduh berzina, wa kadzalika ma laysa bimalin wala yaqsudu bihil mal, demikian juga apa yang tidak urusan harta ataupun sarana-sarana yang kepada harta tersebut. Wa kana mimma yadla'u alaihi rijal fil ghalib, karena bahwasanya diketahui orang-orang laki-laki itu secara umum diterima kesaksiannya. Secara umum laki-laki itu kesaksiannya diterima. Jadi cuma hanya membutuhkan 4 saksi itu hanya dalam bab zina, perzinahan dan liwat, yaitu homoseks. Itu harus 4 dia untuk menegakkan hukuman kepada mereka. Namun pada dasarnya seorang laki-laki itu sendirinya aja udah bisa diterima saksinya. Kan nikah, seperti nikah, kan kita jadi saksi misalnya 1-2 orang gitu. Wat tolak, yaitu tolak, waraj'ah, yaitu rujuk, wal zihar, yaitu zihar, wan nasab, yaitu nasab, wal wakalah ataupun perwakilan, wal wasiyah dan wasiat, wa nahu zalik, dan demikian itu. Fayuqbalu fiha, maka diterima padanya syahidani, 2 orang saja, minar rijal, dari laki-laki. Jadi kesaksian dalam masalah nikah, masalah tolak, rujuk, zihar ataupun perwakilan, wasiat, itu dia hanya 2 orang laki-laki saja sudah cukup. Namun kalau perkara-perkara zina dan homoseks itu harus 4 orang. Wala tuqbalu fihi syahadatun nisa, maka tidak diterima di dalam ini kesaksian seorang wanita. Liqaulihi ta'ala fi raj'ah, di dalam firman Allah dalam perkara rujuk. Wa ashhidu dzawa adlin minkum, maka persaksikanlah 2 orang yang adil di antara kalian. Fayuqasu alaihi sa'iru ma zakar, maka dikiaskanlah atas semua apa yang telah disebutkan. Fa innahu laysa bimalin, bahwasanya ia bukanlah termasuk harta, wala yuqsadu bihil mal, atau yang tidak atau sarana untuk mencapai harta itu. Fa asbahu al uqubat, maka mirip tentang saksi-saksi ukubat tersebut. Ammal malu wa ma yaqsudu bihil mal, adapun harta atau yang mirip dengan harta itu, kalbai, contohnya jual beli. Kita mau jadi saksi nih, baik jual beli, wal ijarah atau sewa menyewa, wal ajal
atau masa pembayaran, wal qarat atau hutang piutang pinjam meminjam, warahnu atau gadai, wal wadiah atau titipan, wa nahu zalika min uqud al maliyah atau yang demikian itu dari transaksi harta, fayuqbalu fihi syahadah rajulain aw rajul wal mar'atain, maka diterima saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah menyebutkan wastashhidu syahidain min rijalikum, maka jadikanlah saksi dua orang dari laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna, dan jikalau tidak ada dua orang laki-laki menjadi saksi, rajulaini farajulun, maka boleh satu orang laki-laki, wa imra'atani, dan dua orang perempuan, mimman tardawna, dari apa yang kalian ridhoi, minasyuhada, daripada kesaksiannya. Wa yaqbalu aidan fil mal wa ma yaqsudu bihil mal syahadatur rajul wahid wa yaminul mudda'i liqada'in nabi biha, maka diperbolehkan juga di dalam urusan harta ataupun sarana menuju harta itu syahadah atau kesaksian satu orang laki-laki saja, dan ditambah dengan sumpahnya sebagai penguat atas keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh satu saksi tapi dibarengi dengan sumpah, tekankan dia dengan sumpahnya. Kalau perkara-perkaranya biasa-biasa saja. Amma yang berhubungan dengan harta maksudnya, artinya contohnya jual beli, sewa menyewa atau hutang piutang, gadai, titipan, ini boleh saksinya satu orang tapi dengan nanti dibarengi dengan sumpahnya. Harus berani dia bersumpah. Kemudian selanjutnya amma ma la yattali'u alaihi, dan adapun apa yang tidak diketahui atasnya ar-rijal, kaum laki-laki, fil ghalib, pada secara umum, ka uyubun nisa, seperti kecacatan pada manusia, aib-aib wanita, al-masturah, yang tersembunyi, was-sujubah, ataupun status jandanya, wal bukurah, ataupun keperawanannya, wal wiladah, dan kelahiran, wal radha, dan susuan, wastihlalul maulud, ataupun tangisan dari anak-anak yang lahir, wa nahu zalika, dan demikian itu juga, fatuqbalu bihi syahadatun nisa, maka diterima saksi-saksi daripada wanita munfaridat secara sendiri-sendiri. Artinya kalau masalah wanita, misalnya wanita ini aib-aibnya gimana, kemudian yang dia apakah janda ataupun perawan, kelahiran anaknya, susuannya, begini dan sebagainya, kalau ada perkara nanti dalam hal itu, maka satu orang wanita saja boleh jadi saksi. Nggak mungkin laki-laki, kayak mana naunya gitu. Karena laki-laki itu secara umum tak tahu dia gitu. Ini udah janda atau perawan nih, mau nikah kita misalnya, bermasalah nantinya. Wa takfi imra'atun wahidah adalah, maka cukup satu orang wanita saja yang adil. Wa man idda'al faqra ba'da an kana ghaniyan, dan jikalau ada orang fakir mengaku-ngaku setelah sebelumnya kaya, fayashtaritu li isbati dzalika, maka disyaratkan untuk menetapkan yang demikian itu dulu syahadatu salasatir rijal, dengan 3 saksi. Misalnya ada ini orang fakir ngaku-ngaku dia kaya sebelumnya, maka kesaksian itu harus disaksikan oleh 3 orang dulu. Betul nggak uak nih? Kok cuma hanya ngaku-ngaku aja dia dan sebagainya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mana udah? Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul fi hadis Qabisah, sebagaimana hadis Qabisah Ibnu Mukharik, yaitu Ibnu Mukharik, fi man tahillu lahul mas'alah, siapa yang boleh untuknya meminta-minta. Hadisnya adalah wa rajulun asabathu faqatun hatta yakuma salasatun min zawil hija min qaumihi, maka ada seseorang laki-laki, ia ditimpa kemiskinan sehingga 3 orang pun berkata, yang orang itu berakal, zawil hija, orang yang berakal, min qaumihi, dari kaumnya, laqad asabat fulanan faqah, maka si fulan itu telah tertimpa kemiskinan, maka diterimalah dia saksinya. Artinya apa? Misalnya ini kan ada nanti zakat harta, zakat fitrah misalnya. Siapa nih orang-orangnya nih yang berhak mendapatkan zakat fitrah atau zakat harta? Ternyata si fulan, si A, dulunya dia terkenal orang kaya. Ternyata pas mau pembagian harta mal itu atau zakat fitrah itu, dia datang tiba-tiba mengaku-ngaku, aku miskin, aku butuh dan sebagainya. Wah, ini nggak bisa langsung dikasih. Harus ada 3 saksi yang mengatakan, iya memang sekarang dia udah miskin. Dulu memang dia kaya, milioner, tapi sekarang dia miskin, maka dia butuh harta mal itu.
itu cara ngapanya? Harus ada 3 orang saksi dari kaumnya yang memang betul-betul mengatakan si fulan itu memang udah tertimpa kemiskinan. Kadang kita kan banyak kayak gitu. Apalagi kalau udah dia pembagian zakat harta, zakat fitrah, mu'allab berdatangan. Aku baru mu'allab katanya. Dapat dia. Aku lagi musafir, aku ini itu, banyaklah alasannya. Maka di sini ternyata harus ada 3 saksinya. Kemudian yang ke-9 terakhir, la yashtaritu fi ada'il lafz syahada ayyaqul, maka tidaklah disyariatkan tatkala ingin menunaikan keadilan itu dengan mengucapkan lafaz asyhadu, aku bersaksi, atau syahidtu, aku melihat atau menyaksikan. Bal yakfi fi dzalika, maka boleh juga atau cukup yang demikian itu qauluhu, dengan perkataannya raaitu kadza wa kadza, aku melihat ini itu dan sebagainya, au sami'tu, atau aku mendengar. Jadi lapas aku menyaksikan, aku mengkabarkan, itu bukanlah lapas yang disyariatkan. Lapasnya enggak ada, yang tidak ada lapas khusus yang harus mengatakan aku saksikan, aku begini. Tapi boleh juga mengatakan aku melihat, atau aku mendengar, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Li adami wurudi, karena tidak adanya ma yadullu ala istirati dzalik, karena tak ada dalil pun yang menunjukkan lapas aku bersaksi itu, asyhadah itu. 6. Oke, maka terakhir wa ba'du, dan setelah selesai pembahasan ini, kata penulis, fa hadza ma yassarallahu subhanahu jam'ahu fi hadzal mukhtasar. Nah, inilah yang Allah mudahkan untuk ditulis pada buku yang ringkas ini. Maka selesailah kitab kita. Maka penulis mengatakan nas'alullah, kita memohon kepada Allah ayyaj'alahu, menjadikannya khalisan, ikhlas liwajhil karim, mendapatkan wajah Allah, wa ayyanfa'a bihi ibadahul mu'minin, dan bermanfaat untuk hamba-hamba yang beriman. Kitab ini maksudnya wa akhiru da'wana, dan akhir doa kami alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad, dan salawat dan salam dan keberkahan atas Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ajmain, seluruhnya, tamat. Wallahu a'lam bissawab. Maka selesailah kitab kita ini, dan insyaallah berikutnya kita akan memakai kitab, katanya Bulughul Maram. Namun ana punya kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul Maram. Itu kitab Tuhfatul Kiram nama kitabnya, syarah Bulughul Maram, 1 jilid aja, gak banyak-banyak syarahnya. Supaya cepat habisnya, jangan banyak-banyak kali. Ada syarah daripada kitab Bulughul Maram itu, misalnya Subulus Salam, ada dia 3-4 jilid, terlalu banyak. Ada dia Taudil Ahkam, banyak juga dia, 3 dan sebagainya. Ada juga syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan, ada sampai 12 jilid dan sebagainya. Maka ana punya kitab ini, dia Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul Maram, ini 1 jilid aja. Jadi syarahnya itu hanya simpel sikit aja, enggak terlalu panjang dan sebagainya. Inilah dia kitabnya, enggak terlalu panjang. Nah, ana cari-cari belum jumpa ada enggak terjemahannya. Nanti Pak Ilyas nanti yang apa kan. Penting judulnya itu Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul Maram. Ana lihat di marketplace gitu kan, terjemahan kitab ini belum nampak. Tapi ada juga terjemahan tentang dia Itsfahul Kiram gitu dia. Tapi bukan Tuhfatul Kiram. Mirip-mirip. Tapi entah itu enggak arti dalamnya. Kalau karyanya beda juga orangnya. Nah, pengarangnya beda. Nah, itu yang ada terjemahannya, dia ringkas juga Bulughul Maramnya. Dan ini juga ringkas, sangat-sangat ringkas. Di sini hanya menyebutkan nanti syarah sedikit kata-kata yang sulit, kemudian apa yang bisa diambil hikmah faedah dari hadis tersebut, kemudian dan sebagainya. Udah gitu aja dia, enggak terlalu banyak. Nah. Jadi kalau nanti jumpa nanti terjemahannya, dikabarin kan. Karena nampaknya Ustaz Rahmat pun udah selesai juga kitabnya, Pak. Nah, oke. Kita tutup, udah jam 9. Biasanya enggak kayak gini, udah lama kali. Oke.
nakhtatim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.